Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera yang ada. Diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat, karena kemurahan dan kasih-Nya Tuhan. Tiba saatnya di hari Natal ini 25 Desember 2021, kita akan duduk di kaki Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Saya berikan waktu untuk kita semua merenungkan pagi hari ini setiap kasih-Nya Tuhan, bersaat teduh pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Glory, Hosana. Terima kasih
sembah Dia, muliakan namanya, muliakan namanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau dahsyat dan luar biasa. Kami mau sembah Engkau, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, aja segalakan sembah, sembah dan puji Dia, segala sembah, sembah, sembah dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi dengan sepenuh hati katakan sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Amin. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau satu-satunya Allah. Kami mau puji Engkau satu-satunya Tuhan. Dia senang aja sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Berikan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, sembah dan hormat kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Tiada sesuatu yang kami agung-agungkan dalam hidup kami selain Engkau. Kami terlalu bersyukur pada saat pagi ini Tuhan. Di kesempatan dan waktu yang ada, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal dalam tahun ini. Biarlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami bersuka-suka di dalam Engkau, kami berpesta rohani di dalam Engkau. Itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Kami buka ibadah kami pada saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Pagi hari ini kita siap untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Kita angkat pujian dengan bersuka cita. Kita bersuka cita karena Sang Penebus itu datang ke dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami
penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa Sang penebus itu telah datang untuk kita semua menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sambung pujian kita. Kita mengatakan Gita surga bergema. Lahir Raja Mulia, lahir Raja Mulia. Amin. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi dengan bertepuk tangan. Katakan Gita surga, Gita surga bergema. Lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Lebih sungguh dalam puji katakan kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kebenaran. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema. Lahir Raja, kita surga bergema. Lahir Raja, kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau percaya bahwa sudah dikumandangkan bahwa lahir Raja Mulia, lahir Raja yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini di hari Natal yang ada, bukan hanya sekedar kita memperingati setiap tahun, tapi biarlah kasih Tuhan senantiasa terus lahir di dalam kehidupan kita. Setiap hari damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa lahir baru terus setiap hari di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang datang boleh menjadi kebutuhan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan yang datang adalah isi hatinya Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah pada pujian ini, minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi setelah pada pujian ini, kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Iing bawakan kita di dalam doa masuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Natal di hatiku. Kami mau hati kami sebagai paluan-Mu Bapa. Kami mau memberikan diri kami bagaikan emas kemenyan dan mur yang berharga dan berkenan bagi Engkau. Tidak ada persembahan di dunia ini yang dapat menyenangkan hati-Mu, melainkan diri kami sendiri. Apalah gunanya persembahan yang mahal, yang besar, tapi ternyata Tuhan tidak mendapati diri kita berkenan bagi kemuliaan namanya.
lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sekali lagi katakan, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, Natal di hatiku. Rakan, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau pada saat ini di seluruh dunia merayakan hari Natal, Bapa, biarlah kami merayakannya dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Engkau bukan bayi lagi di 2000 tahun yang lalu. Tapi kami ingin menghidupi pribadimu yang dahsyat itu hidup dalam hidup kami, dan kami terus mengenakannya. Sehingga pengertian kami tentang Natal menjadi pengertian yang benar sesuai dengan kebenaran-Mu. Bapa, pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan tadi menjadi kesukaan-Mu. Sampai di telinga-Mu dan manis Engkau dengar. Ya Bapa, tiba saatnya kami saat ini, kami rindu mendengarkan suara kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan berkata-kata. Sembunyikan hamba-Mu di balik yang salib-Mu yang kudus. Ketika hamba-Mu berbicara, itu adalah isi hati-Mu. Engkau ambil alih Bapa. Dan seluruh jemaat-Mu memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, hidup yang terbuka untuk menerima kebenaran-Mu. Engkau ambil alih, dan waktu yang terindah ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mula pertama kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya kita belum memasuki Tahun Baru, tetapi saya menyampaikan selamat Natal dulu. Biarlah damai Kristus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Shalom. Yang di gereja shalom. Iya, biar kita tetap fokus ya. Oke. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun untuk yang kesekian, berarti 2 tahun kita mengadakan ibadah Natal secara online. Tapi saya percaya bahwa dimanapun jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang saat ini menerima kebenaran firman yang mengikuti ibadah, kita tidak dibatasi dengan keadaan apapun. Kita tetap merayakan Natal, karena Natal yang kita rayakan kita maknai dengan apa? Dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Tema kebenaran firman Allah pada saat pagi ini berbicara tentang mencari Yesus. Selama kita masih diberi kesempatan dalam hidup ini,
masih diberi kesempatan untuk bernafas Bapak Ibu ya, maka kita tidak pernah lepas dari upaya untuk mencari. Baik itu kita mencari pekerjaan, mencari peluang bisnis, mencari sekolah yang terbaik, perguruan tinggi yang terbaik bagi anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah, mencari tempat tinggal, baik itu kita mau ngontrak, baik itu yang mau membeli rumah, mencari apa lagi? Mencari jodoh bagi anak-anak muda yang waktunya sudah sudah cukup. Mereka pastinya akan mencari jodoh, mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, masih banyak hal-hal yang berupa pencarian-pencarian yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan pada dasarnya kebanyakan Bapak Ibu manusia dalam mencari segala hal yang ada di dunia ini pastinya tidak akan pernah mengalami namanya kepuasan. Sudah dapat yang satu, pastinya ingin lagi yang lebih. Ya kan? Contohnya seperti apa? Sudah punya pekerjaan yang baik, tetapi masih berusaha untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di tempat yang lebih baik lagi. Ini menandakan bahwa manusia itu memang tidak pernah puas. Atau apa? Sudah punya usaha yang maju, yang baik, tetapi masih punya keinginan untuk mencari peluang dalam bisnis yang lain lagi. Atau apalagi anak-anak yang sekolah, bagi yang kuliah, sudah kuliah di tempat yang terbaik, sudah sekolah di tempat yang terbaik, tapi masih lagi mencari-cari tempat untuk mengikuti les privat. Ini pencarian. Atau yang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, mobil dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mencari rumah yang lebih baik lagi. Atau mencari kendaraan yang lebih baik lagi. Jika itu sanggup. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada dasarnya apa yang kita cari yang saya sebutkan tadi, semua itu enggak pernah salah jika kita mencarinya karena itu suatu kebutuhan dan bukan merupakan suatu kepuasan diri. Ini yang berbeda. Kalau kita mencari sesuatu untuk lebih baik lagi, untuk menunjang kehidupan kita di bumi, itu enggak salah-salah, itu sah aja. Tetapi yang menjadi persoalannya apabila itu merupakan kepuasan kita, merupakan kebahagiaan kita, merupakan kesenangan kita, itu yang menjadi salah. Nah, banyak orang mencari kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu tanpa pernah mengenal batas. Karena sesungguhnya kepuasan di dunia ini tidak akan pernah ada. Manusia mengejar kesenangan-kesenangan, tetapi mereka tidak akan mengalami kepuasan. Karena kepuasan yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi sesungguhnya ada di dalam Kristus. Nah, termasuk Bapak Ibu apa? Dalam merayakan Natal. Kebanyakan orang dalam merayakan Natal mengupayakan segala hal. Mereka mencari 1 tahun mungkin ya dengan mengumpulkan berkat-berkat. Tetapi di masa raya Natal mereka menghabiskannya dengan berpesta-pesta pora. Ini tujuannya apa? Tujuannya karena apa? Karena ingin puas. Karena ingin merasa merayakan Natal. Karena mereka ingin menikmati setahun sekali enggak apa-apa merayakan seperti itu. Ingat Bapak Ibu. Jika kita kembali merenungkan, kita berpikir dan kita merenung sejenak. Bahwa benarkah gaya Natal seperti itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita setiap tahun ini? Benarkah gaya Natal yang seperti itu yang kita harapkan setiap tahun? Atau jika Natal seperti itu yang kita cari, yang kita kejar, atau yang kita inginkan, maka selesai bulan Desember, selesai juga Natal di dalam diri kita. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya Natal itu adalah apa? Ayo, ada yang bisa nyebutin di sini di gereja? Anak-anak muda. Natal sesungguhnya itu adalah apa? Hari kelahiran Yesus. Benar, enggak salah. Tapi Natal yang sesungguhnya itu adalah pesta rohani bagi kita orang percaya.
Di mana kebenaran sudah datang ke dunia, menerangi dunia yang penuh dengan dosa, maka seluruh muka bumi menerima kebenaran itu akan berpesta. Berpestanya bukan pesta pora, bersukacitanya bukan karena duniawi, tetapi karena ada kebenaran yang sudah hadir di dalam hidupku dan hidupmu. Itulah Natal yang sesungguhnya. Pesta rohani. Kita berpesta, kita bersukacita karena kita menikmati kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan pesta rohani itu bukan terjadi, perhatikan ini. Pesta rohani itu bukan terjadi di bulan Desember saja, tetapi setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan pada tanggal 25 Desember atau bukan pada bulan Desember, di setiap gereja-gereja, di setiap keluarga-keluarga besar, di setiap kerukunan-kerukunan merayakan pesta Natal. Tetapi di setiap saat dan setiap waktu biarlah kita berpesta rohani. Yaitu kita berpesta kebenaran, kita bersukacita, kita bersenang-senang. Karena kita memiliki kebenaran yang hidup itu di dalam diri kita. Ini adalah makna Natal yang sesungguhnya. Tetapi terkadang Bapak Ibu, manusia mulai dikaburkan. Mereka mulai dikaburkan mata rohani mereka. Sehingga makna Natal yang sesungguhnya yang harus kita imani, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi menjadi makna Natal yang dapat memperbarui kehidupanku dan kehidupanmu. Yang dapat mengubah hidupku dan hidupmu. Tetapi hanya perayaan sesaat, sejenak. Yang nantinya akan berlalu lagi dan mulai kembali hidup seperti biasa. Itu yang tidak kita kehendaki. Sebagai orang percaya yang sudah tahu kebenaran, mari kita maknai Natal. Dengan apa? Dengan menghadirkan kebenaran itu di dalam diri kita. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini dalam pembacaan kita akan buka ya. Matius pasal yang kedua, kita akan melihat di sini. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di sini Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan saja dulu ayat ini. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saya baca sampai di situ dan Bapak Ibu bisa meneruskan sampai kepada ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang kekasih, dalam pembacaan kita menceritakan tentang orang Majus dan Raja Herodes yang sama-sama mencari bayi yang baru lahir, yaitu Yesus. Tetapi di sini kita melihat dua tokoh di dalam Alkitab yang kita baca. Ada perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya dalam mencari pribadi Yesus atau mencari bayi Yesus yang baru lahir itu. Di sini kita melihat lebih dahulu ya bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang Majus dan Raja Herodes dalam mencari bayi itu. Kalau kita baca tadi dalam ayat 1 dan ayat 2, orang Majus itu kita ketahui tidak masuk dalam golongan orang Yahudi. Ini kita perhatikan. Orang Majus itu adalah tidak masuk dalam golongan orang Yahudi. Mereka bangsa Media yang tidak mengenal Allah. Orang Majus juga disebut sebagai orang yang bijak. Karena mereka ahli dalam perbintangan, tahu benar letak bintang dan bintang jika muncul akan memberikan tanda-tanda yang dipakai untuk meramalkan.
peristiwa-peristiwa yang akan datang, nasib seseorang atau nasib suatu bangsa. Ini hebatnya orang Majus. Itu sebabnya orang Majus tahu benar tanda kelahiran seorang raja yang baru itu sudah lahir lewat perbintangan, lewat bintang yang mereka lihat. Untuk itu orang Majus dikatakan kalau Bapak Ibu baca, dia rela menempuh perjalanan yang jauh tanpa kenal lelah menuju Yerusalem dengan mengikuti arah bintang. Kemana arah bintang itu? Dia ikuti. Yang tujuannya adalah apa? Orang Majus hanya punya satu tujuan. Mencari bayi yang baru lahir itu dengan mengikuti petunjuk arah bintang. Itu karena apa? Dia ingin mencari raja orang Yahudi. Untuk apa? Bukan hanya untuk dia mau lihat, tetapi untuk dia sembah. Bapak Ibu yang kekasih, ini kehidupan orang Majus. Tetapi kita lihat Herodes. Raja Herodes di dalam ayat 3 dan 4 yang saya sudah bacakan tadi ya. Dikatakan Raja Herodes adalah raja orang Edom yang diangkat menjadi raja. Herodes ini terkenal dengan raja yang jahat, kejam, dan licik. Perlu kita ketahui. Saat mendengar berita kelahiran Yesus yang akan menjadi raja orang Yahudi, sangatlah membuat Raja Herodes terkejut. Bukan saja Raja Herodes, tetapi beserta dengan Yerusalem pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan seterusnya. Herodes pun merasa terancam. Karena pada waktu itu dia adalah seorang penguasa. Tiba-tiba ada lagi yang lahir akan menjadi raja. Pastinya dia akan terancam. Kemudian dia mulai mencari tahu dengan mengumpulkan siapa? Dia mengumpulkan para imam-imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk membuktikan apakah kebenaran dari berita itu yang dia dengar. Dan kemudian apa yang terjadi? Dalam ayat 5 dan 6 kita tahu bahwa apa? Herodes pun mulai mengumpulkan para imam ahli Taurat dan mereka pun membenarkan apa yang dikatakan oleh orang Majus itu, bahwa itu sudah ada tertulis di dalam kitab-kitab. Akhirnya apa Bapak Ibu yang kekasih? Herodes pun di dalam ayat yang ke-7 dia mulai apa? Memiliki kelicikan. Karena memang dia adalah orang yang licik. Bukti dari kelicikannya dia diam-diam memanggil orang Majus. Dia diam-diam memanggil orang Majus dengan menanyakan dengan teliti kapan bintang itu nampak. Dia katakan gitu kepada orang Majus. Kemudian dia apa? Menyuruh orang Majus itu ke Betlehem. Jika dia menemukan anak itu, raja yang baru lahir itu, maka segera beritahukan saya agar saya pun datang untuk menyembahnya. Bapak Ibu, dari bahasa Herodes seperti ini, kelihatannya loh ya, dia juga ingin menyembah bayi itu, ingin menyembah Yesus itu, tetapi sesungguhnya itu hanyalah pura-pura. Itu hanyalah kepalsuan, itu hanya omong belaka, itu hanya mulut doang yang bicara. Karena keinginan yang sesungguhnya Raja Herodes untuk bertemu dengan bayi Yesus itu adalah dia ingin apa? Membunuhnya. Karena dia merasa terancam dengan kehadiran bayi Yesus. Dari penjabaran ini Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu perhatikan baik-baik. Dan menjadi pelajaran yang berharga di Natal ini bagi kita orang percaya. Bahwa Herodes dan orang Majus, mereka sama-sama, ingat, mereka sama-sama dalam pencarian mencari bayi yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Tetapi di sini orang Majus dalam pencariannya dia menemukan pribadi Yesus itu, menemukan bayi itu, menemukan raja itu, tetapi Herodes tidak menemukannya. Ini kita lihat ya. Herodes tidak menemukannya.
Padahal jika kita perhatikan, Herodes itu memiliki para ahli kitab yang benar-benar sudah yakin, yaitu para imam dan ahli Taurat. Mereka yang meyakinkan bahwa akan lahir seorang raja Daud, yaitu Raja Mesias yang benar-benar akan menjadi raja bagi orang Yahudi. Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab. Herodes juga bukan hanya memiliki para ahli kitab sehingga dia mengerti, dia tahu. Tetapi dia memiliki daya, dia memiliki kemampuan, dia memiliki segala sesuatu yang tidak terbatas. Karena apa? Karena dia adalah seorang penguasa pada waktu itu. Karena di daerah dia sendiri setidak-tidaknya lebih mudah dia untuk menemukan raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Tetapi sebaliknya kita ketahui orang Majus sangatlah berbeda. Mereka terbatas. Kemampuan dalam pencarian Yesus itu mereka hanya mengikuti bintang kemampuan mereka. Tetapi sesungguhnya mereka nggak tahu, daerahnya pun mereka nggak tahu, areanya pun mereka nggak tahu. Tetapi di sini yang membuat pencarian mereka menjadi berbeda, mengapa? Kalau orang Majus terbatas hanya mengikuti arah bintang untuk menemukan raja orang Yahudi pada waktu itu yang baru lahir. Sementara Herodes sudah memiliki kemampuan, kapasitas yang ada, bahkan memiliki para ahli Taurat, para ahli kitab yang akan tahu di mana letak kelahiran Yesus pada waktu itu. Tetapi mereka tidak menemukan karena ada perbedaan. Yang membedakan adalah apa? Hati ini. Yang membedakan adalah hati. Kalau Raja Herodes hatinya itu dipenuhi dengan hati yang jahat dan busuk. Dia mencari Yesus, pencariannya akan Yesus bukan karena kerinduannya, bukan karena keinginannya bertemu Yesus, untuk menyembah Yesus, tetapi ada hati yang busuk, hati yang jahat. Dia takut karena saat dia mendengar bahwa ada raja orang Yahudi yang akan lahir, maka dia merasa bahwa kekuasaannya terancam, jabatannya terancam. Jadi dia mulai memiliki pikiran yang tidak tulus, ada kepentingan di dalamnya untuk mau menemukan pribadi Yesus pada waktu itu. Bahkan Herodes kalau kita tahu, dia adalah pribadi yang suka memerintah. Kalau memang benar-benar dia ada kerinduan untuk menemukan Yesus, bayi Yesus pada waktu itu, dia enggak suruh orang Majus untuk mencari dulu. Tetapi dia sendiri karena dia sudah mendengar dari para ahli kitab pada waktu itu letaknya di mana. Tetapi dia tidak mencari. Dia hanya memerintahkan. Ini menggambarkan bahwa apa? Raja Herodes hanya suka memerintah tapi tidak melakukan. Raja Herodes hanya lebih suka memiliki tetapi tidak memberi. Raja Herodes lebih suka dihormati daripada menghormati. Ini kepribadian dari Raja Herodes. Tetapi berbeda Bapak Ibu dengan orang Majus. Mengapa dia bisa dalam pencariannya yang begitu jauh. Dia bukan orang yang mengenal kebenaran. Tetapi dia menemukan kebenaran itu. Karena apa? Karena hatinya murni dan tulus untuk menjumpai Yesus. Untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus, bayi Yesus pada waktu itu. Ini. Dan orang Majus juga karena mau berjuang dan berkorban. Dari jauh-jauh dia rela bersusah capek dan sebagainya hanya untuk menemui Yesus, mencari di mana letak tempat Yesus dilahirkan. Seorang raja yang dilahirkan itu. Dia juga rela menghadapi kesulitan, bahaya dan sebagainya dalam pencariannya. Dan kita lihat lagi bahwa orang Majus itu sekalipun dia memiliki keahlian, dia memiliki harta, tetapi bagi mereka yang lebih penting, yang lebih baik,
Yang lebih terindah yang mereka miliki adalah apa? Mereka mau menjadikan Yesus yang utama, yang disembah, yang dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Inilah yang membedakan antara Herodes dan orang Majus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal pada tahun ini, saya tidak tahu hatiku, bapak-bapak, ibu-ibu dan setiap anak-anak muda tidak mengerti hati saya seperti apa. Bahkan saya pun tidak mengerti hati-hati kalian. Tetapi biarlah dalam Natal ini kita mau menjadi pribadi yang terus mencari kebenaran itu. Kita sudah tahu bahwa di dalam kebenaran ada Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, dalam pencarian ini orang kadang-kadang berpikir mencari uang susah, mencari kesuksesan hidup susah, mencari hal-hal yang lain di dunia ini susah. Tetapi yang sesungguhnya pencarian akan kebenaran firman Allah, pencarian akan Kristus itu lebih susah dan lebih sulit. Karena apa? Karena mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Kalau Raja Herodes tadi, dia memiliki segalanya, dia memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak ingin berjuang. Dia tidak ada punya nilai juang, dia tidak ingin bersusah-susah, tetapi dia hanya memerintahkan orang Majus. Karena apa? Karena terbukti bahwa dia tidak memiliki kerinduan, ketulusan untuk bertemu Raja, untuk bertemu Yesus, bayi Yesus pada waktu itu untuk menyembahnya. Tetapi karena ada maksud jahat di dalam dirinya. Bapak Ibu yang kekasih, kebenaran firman Allah pada saat ini, kita mau menjadi seperti siapa? Mungkin kita katakan, oh aku tidak seperti Raja Herodes yang kejam dan sebagainya. Aku adalah orang Majus. Tetapi tidak perlu orang lain menjawab tentang kepribadianku dan kepribadianmu. Kita sendiri yang menjawab. Bahwa sudahkah di dalam kehidupan kita terus berjuang untuk mau hidup di dalam kebenaran. Pencarian kita akan kebenaran firman Allah itu sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang indah, yang agung di matanya. Bukan karena 1-2 jam, 1 hari, bulan Desember saja, tetapi setiap waktu kita mau mempertaruhkan seluruh hidup ini hanya untuk kebenaran firman Allah. Hanya untuk kebenaran itu sehingga kita akan sama-sama menikmatinya nanti. Seperti halnya orang Majus, dia tidak tanggung-tanggung, sekalipun dia tidak mengenal kebenaran, dia tidak mengenal Allah, tetapi saat nampak bintang menandakan dia memiliki pengetahuan sehingga dia mengerti bahwa ada raja yang baru lahir yang akan memerintah, membuat hatinya terbuka sehingga bukan saja dia mengerti terbuka, tetapi dia ada upaya, ada perjuangan untuk mencari bayi itu, untuk mencari kebenaran itu. Sekalipun dalam pencariannya banyak hal yang dia perjuangkan, banyak hal yang dia hadapi, tetapi itu tidak menyurut semangatnya karena dia mau datang untuk menyembah. Inilah persembahan yang terbaik. Dia begitu datang di dalam ayat yang ke-11 dikatakan ya, saya bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Bapak Ibu, kita perlu perhatikan. Saat orang Majus itu melihat anak itu, bayi Yesus itu, bukan hartanya yang dia berikan langsung, tetapi dia sujud menyembah kepada bayi Yesus itu. Ini menggambarkan bahwa hatinya ada kerinduan, ada kerendahan hati untuk benar-benar menyembah kepada Tuhan. Kata menyembah ini berarti serendah-rendahnya dia persembahkan untuk Tuhan. Sekalipun dia memiliki harta, dia membawa emas, kemenyan dan mur, tetapi bukan itu yang utama. Tetapi kehidupannya yang utama.
itulah persembahan yang terbaik. Saat seseorang mampu memberikan hidupnya untuk Tuhan, maka harta, waktu, segala-galanya itu gampang dipersembahkan. Tetapi kalau orang hatinya saja tidak mau dipersembahkan untuk Tuhan, hidupnya tidak mau dipersembahkan untuk Tuhan, bagaimana dia mempersembahkan waktunya, bagaimana dia mau mempersembahkan hartanya, bagaimana dia mempersembahkan apapun yang dia miliki. Sekalipun dia mampu persembahkan, tetapi itu bukan karena ketulusan dia mengasihi Tuhan, tetapi karena ada kepentingan di dalamnya. Maaf, saya tidak mencas, tetapi ini dasar. Ini adalah dasar. Saat kita mau dan rindu untuk benar-benar mencari Yesus, mencari kebenaran itu. Kita bukan hanya menemukan, kita bukan hanya mendengar kebenaran, kita bukan hanya tahu. Para ahli Taurat, imam-imam kepala mereka tahu kebenaran karena sudah ada dinubuatkan di dalam Alkitab, mereka para ahli kitab. Tetapi dengan berita itu tidak ada action yang mereka lakukan. Mereka cukup cuma tahu. Kita nggak mau menjadi Kristen yang hanya tahu tentang Yesus lahir. Kita nggak mau menjadi orang Kristen yang dari setiap tahun ke tahun hanya merayakan Natal. Kita bersenang-senang, kita berpesta pora bahwa Yesus lahir ke dunia. Yesus memberikan kasih-Nya, Yesus memberikan hidupnya untuk kita orang berdosa. Kita tidak hanya cukup tahu. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang bukan hanya tahu, tetapi kita tahu dan kita mau melakukannya. Kita mau berjuang sampai kita bertemu dengan pribadi Yesus itu dan kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang kekasih, anak-anak muda yang ada di tempat ini, mari. Selama kita masih diberikan kesempatan Tuhan dalam hidup ini. Semasi kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal. Mari menjadi perenungan di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Bahwa apakah kita mau menjadi pribadi yang hanya sekedar menjadi pribadi yang cuma mencari pribadi Yesus. Mendengar tentang kelahirannya, mendengar tentang kebenarannya. Tetapi kita tidak menemukan pribadinya. Ini yang berbahaya. Atau kita mau menjadi pribadi yang mencari kebenaran itu, menemukannya bersama-sama dengannya, menikmati Dia. Inilah yang kita harus, tujuan kita, kerinduan kita bukan hanya sekedar mencari, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar merayakan. Tapi kita mau mencari, menemukan dan menikmati Dia di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih, mari lewat Natal pada tahun ini. Tidak peduli kamu merayakan Natal sesederhana apapun. Tidak peduli dalam perayaan Natal engkau tidak punya kue yang banyak. Engkau tidak pakai baju baru. Engkau tidak memiliki makanan yang banyak. Engkau tidak berpesta-pesta. Engkau tidak kumpul keluarga. Itu tidak peduli. Yang sesungguhnya Natal itu adalah pertemuanku dengan Tuhan. Hidupku dengan Tuhan. Kita mau bertemu dan menikmati Dia di dalamnya. Apalah gunanya perayaan Natal yang mengeluarkan budget biaya yang besar-besar. Memiliki segalanya. Tetapi di dalam hidupnya tidak ada Yesus. Tidak menikmati kebenaran di dalamnya. Yang ada perayaan Natal hanya dirayakan dengan pertengkaran. Karena berbeda menu. Karena mungkin perselisihan keluarga. Karena yang satu kepingin masak ini, yang satu nggak mau yang ini. Yang satu pingin pergi ke sini, yang satu nggak mau, ada ribut. Apalagi yang bisa dimaknai dalam Natal itu. Karena sesungguhnya Natal itu adalah pesta rohani. Di mana kehidupanku dan kehidupanmu mengalami kebenaran firman. Dan firman itu kita hidupi di dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar mengalami Tuhan di dalamnya. Sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian saya dan saudara. Sekalipun Natal kita hanya makan nasi dengan tempe atau sayur tumis kangkung.
tetapi hati kita tidak akan pernah berubah. Karena damai Natal, kebenaran itu ada di dalam diriku dan dirimu. Itulah yang menjadi Natal yang terindah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Tetapi biarlah kita mau memaknai Natal dengan menghadirkan kebenaran itu di dalam diri kita. Jangan berhenti untuk mencari kebenaran itu. Jangan pernah berhenti berjuang untuk mengalami kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu di dalam diri kita seperti orang Majus. Kita jangan puas menjadi pelayan. Kita jangan puas menjadi orang Kristen. Kita jangan puas menjadi pendeta. Kita jangan puas menjadi gembala. Sehingga membuat kita hanya memberitakan, hanya tahu teori kebenaran. Tapi kita jauh dari melakukan kebenaran itu. Tetapi kita mau menjadi orang Majus yang sekalipun tadinya dia tidak mengenal kebenaran. Tetapi saat dia mengenal kebenaran, dia bertemu dengan kebenaran. Dia mengalami pengubahan dan hidupnya menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur. Biarlah Natal tahun ini kita maknai dengan menghadirkan Kristus, mencari kebenaran dengan terus berjuang sehingga kita mengalami Dia di setiap waktu dan setiap keadaan. Sehingga di setiap keadaan apapun, mungkin dunia yang porak-poranda, keadaan apapun, keadaan kita serba terbatas, tetapi itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kita. Karena apa? Karena Yesus, kebenaran itu terus lahir, terus ada, terus berbuah-buah manis di dalam diriku dan dirimu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Pada saat pagi ini saya tidak perpanjang kebenaran firman Allah. Dan pada kesempatan ini juga tidak lupa saya menyampaikan selamat hari Natal kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah di Natal tahun ini kita terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencari, menemukan dan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan juga pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap anak-anak Tuhan yang ditambahkan usia pada minggu ini ya. Baik Bapak David Dwi, anak dari Bapak Supardi dan Ibu Inge itu Michael, juga dengan Aket Kastarde. Dia dari tadi nggak tahan untuk disebutkan namanya, ya udahlah. Tuhan memberkati, biarlah dengan usia yang ada semakin tetap setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga tidak lupa Bapak Ibu, besok kita tetap ada ibadah minggu jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Saudara Nelson. Kita sama-sama akan berdoa dan kita bersyukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kita terima pada saat pagi ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapak. Oh terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada kesempatan pagi ini, di mana seluruh dunia merayakan Natal, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman yang kami dengar ini Bapa tidak sekedar kami dengar, tetapi kami mau alami kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Bahwa biarlah setiap hari dan setiap waktu kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami untuk mencari kebenaran, untuk menghidupi kebenaran sehingga kami mengalami Engkau dan kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Kami tahu itu tidak mudah, dibutuhkan perjuangan seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada, yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati mereka, campur tangan mereka, berikan mereka senantiasa kekuatan baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, para lansia.
Biarlah kehidupan yang ada, berkat Natal senantiasa mengalir di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga bukan saja pada bulan ini, bukan saja pada hari ini, tetapi setiap saat, setiap waktu mereka mengalami Engkau dalam hidup ini. Bapak, teristimewa kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dengan usia yang bertambah, mereka semakin setia, semakin melekat, semakin terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam perayaan Natal ini Bapa. Mungkin mereka yang ada bepergian, bertemu dengan keluarga-keluarga mereka. Tuhan Engkau campur tangan, secara khusus keluarga Pak Willy yang besok akan berangkat ke Bangka. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau sertai mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap mengikuti prokes yang ada, dan mereka tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan menutup ibadah kami pada saat pagi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Ibadah kita pada saat pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal 25 Desember. Tuhan Yesus beserta dengan kita. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat semuanya, Ibu Iin, Bu Ita, Mas Supardi, kalian. Tuhan berkati David, Bu Lia, Tuhan berkati Bu Ali, semuanya, Ibu Emil, Tuhan berkati. Tuhan berkati Jenny, Bapak Dea, Ibu Vero, Ibu Ali. Tuhan berkati Mama yang di pastori, Dea. Tuhan memberkati kita semua yang ada. Merry Christmas all. God bless you. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. I miss you. Bu Iin, Bu Ita, semuanya Tuhan berkati. Kita hand meeting. Semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oh, karena